Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita mengadakan pengajian rutin setiap malam Selasa di masjid tercinta kita ini, Masjid Mujahidin Muhammadiyah Kabupaten Pindang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya mengajak kepada kita memberikan bantuan kepada saudara kita di Palestina yang sementara sekarang berjuang mempertahankan diri dan sudah banyak meninggal. Dan yang kita bisa berikan adalah doa, karena senjata yang paling kuat orang mukmin itu adalah doanya. Jadi meskipun mungkin kita biasa berdoa secara pribadi, tapi tidak apa-apa kita pada majelis ini dengan ketulusan hati kita sama mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahuda wa Israel wa sayyid samlahum wa farrik jam'ahum. Allahumma ansur 'alal mujahidina a'daina wa a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyambung hati kita dengan saudara-saudara kita. Nah, sebair ini ada doa selalu kita baca itu setiap kita bertahiyat. At-tahiyatul mubarakat, salawat thayyibat, Allahumma apa di situ ibadikas salihin. Ya, kita itu bersama hamba-hamba Allah yang saleh. Maka kita setiap saat kita itu mendoakan, tapi kita kirimkan doa khusus untuk saudara-saudara kita insyaallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyikapi beberapa persoalan-persoalan kita ini, apa secara pribadi, secara kelompok atau secara kedaerahan, secara nasional,
ya banyak sekali yang perlu kita apa istilahnya lah, perlu mendapatkan nasihat-nasihat dari Al-Quran, nasihat-nasihat dari hadis Rasulullah SAW, agar kita betul-betul bisa tegar menghadapi segala bentuk kehidupan ini. Bisa kita tegar, bisa kita bangkit, dan bahkan bisa kita melakukan perlawanan. Apalagi kalau kita lihat yang seperti la tajidanna asaddan nas, itu yang paling keras permusuhannya itu adawatan kepada orang-orang beriman itu adalah al-yahuda walladzina asyraku. Jadi orang yang Yahudi dan orang-orang musyrik itu sangat kuat sekali permusuhannya dengan orang-orang beriman. Ya, jadi mungkin di sana terjadi peperangan fisik, tapi kira-kira ini bukan peperangan fisik, tapi peperangannya non fisik. Ya, bisa kita serangan ekonomi, ya kira-kira begitu. Karena mereka orang Yahudi ini banyak orang ekonominya kuat, ya maka kita diserang dengan ekonomi. Ya. Maka praktek-praktek riba yang berjalan itu adalah mereka yang mengelola model seperti itu. Termasuk ya politik, termasuk juga politik sebenarnya. Politik. Makanya kalau nanti perpolitikan kita ini ya harus dipertaruhkan harga diri. Gara-gara telur ratu sembuh, kita memilih, ya ini yang sudah betul-betul. Kalau kita diserang begitu, maka itu hampir gerakan-gerakan Yahudi dan orang-orang musyrik yang melakukan serangan begitu, supaya kondisi politik kita ini ya kacau. Jamaah sekalian, tapi kita tidak ke sana. Saya hanya mengambil dari penyampaian ulama bahwa apabila kita mampu menyampaikan hadis-hadis itu, ya salah satunya disampaikan Rasulullah SAW dari riwayat Baihaqi, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan. Jadi siapa saja umatku yang di sini bisa menghafal, bisa memahami, mengerti, tapi di mana di sini menghafal 40 hadis. Ya, itulah yang muncul sampai ada namanya hadis arba'in. Ya sebenarnya awalnya itu tidak, yang ulama yang lalu tidak seperti, ada yang 25, ada yang 20, sampai ada yang membuat arba'in, ada hadis 40. Itu adalah Imam An-Nawawi. Dan itu Imam An-Nawawi mensyarah kitab itu. Kalau yang saya pegang ini syarah yang ke-51, ulama yang mensyarah, ya, jadi banyak yang mensyarah kitab itu, bukan sama satu. Min amri diniha, tentang urusan agama, ba'atsahullahu yaumal qiyamati, maka dia akan nanti dibangkitkan di hari kemudian nanti, fi zumratal fuqaha'i wal ulama. Pada saat dibangkitkan di hari kemudian nanti, hari kiamat itu, bersama dengan orang-orang ahli fikih, orang fuqaha, sibawai, tomacai, pandritai. Jadi kira-kira kalau kita ada hafalan hadis, namun demi yang penting apa? Tapi kira-kira tidak mungkin kita sudah umur begini sudah sulit. Tapi minimal hadis itu bisa kita amalkan. Tapi minimal dari hadis diamalkan sebenarnya tuh sudah banyak. Yang penting kita paham itu bahwa inilah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang mendorong kita menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah itu adalah nadarallahum imran. Jadi semoga Allah mencerahkan wajah sami'a maqalati, yang mendengar hadisku, kata apa tulisan yang ditulis oleh ulama hadis Nabi Muhammad SAW. Fawa'aha, lalu dia membaca atau dia napal lagi, ya apakah dia bisa mampu menghafal tapi dia sudah membacanya. Fa'addaha, kemudian disampaikan. Ini jadi karena
semacam hadis ini kita sampaikan, kemudian bapak-bapak, ibu menyampaikan lagi, itu lebih bagus. Kama sami'aha, disampaikan kepada orang yang kita sudah mendengarkan, kita sampaikan lagi. Jadi saling menyampaikan tentang hadis itu. Jadi namututan ya bahasa Arab biar apa? Biar artinya saja kita sudah sampaikan itu sudah sama. Ya, sudah sama. Karena yang penting ini adalah sampai ajaran Nabi yang diajarkan Nabi kepada kita ini, umatnya dan pada seluruh manusia. Jadi itu terbatas harus umat Muhammad saja, karena pesan-pesan Al-Quran itu kan misalnya ya ayuhan nas, itu berapa ayat ya ayuhan nas, itu pesan bahwa Al-Quran itu, Nabi Muhammad itu diutus untuk menyampaikan kepada seluruh manusia. Jadi dia maka pada di makwet cuma kita ini ya untuk mengkaji terus menguatkan iman kita, ya itu lebih utama ya. Tapi sebenarnya seluruh manusia harus kita sampaikan ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Rabbmu. Pertanyaannya siapa Rabbmu itu, siapa yang kita tempati Rabb? Rabb itu adalah nama Allah yang menunjukkan sebagai pencipta, pengatur, pemberi rezeki dan sebagainya. Siapa itu Rabb? Nah itu kamu manusia yang lain lagi bertanya, nigir sang Rabb. Rabb itu nama Allah. Siapa itu Allah? Khalaqakum, itu yang menciptakan kamu. Jadi gampang sekali memberikan jawaban kepada manusia, meskipun dia tidak sekolah. Memperkenalkan Tuhan itu tidak terlalu sulit. Pada bayi maka diliga pun ya khalaqakum, yang menjadikan kamu. Siapa yang menjadikan kami? Ya itulah Tuhan ya. Kalau kau belum percaya ya, bahwa yang menciptakan kamu juga yang menciptakan min qablikum, orang-orang sebelum kamu. Kalau kamu juga masih belum percaya, kamu lihat lagi ya. Jadi dijadikan lagi bumi, matahari dan sebagainya. Ya kok dia mau percaya? Wah sudah terlalu itu. Karena kamu diberikan 3 potensi. Potensi akal, potensi penglihatan, dan potensi pendengaran. Kalau itu kamu pakai, namun dia masih sekolah, mesti itu pengalat Allah. Namun dia masih sekolah tahu. Begitu indahnya Al-Quran ini, orang tidak sekolah pun bisa mengenal Tuhan. Tapi akhir-akhir ini dia banyak orang berdebat tentang Tuhan. Matan dari mana sekolahnya berdebat dengan Tuhan. Pada Tuhan tidak usah diperdebatkan, sudah itu saja. Ciri-ciri bisa jadi Tuhan, Khalik, pencipta, sudah selesai. Nah kalau sudah kenal Tuhannya, barulah masuk nama Tuhan yang lain, Aliha atau Ilaha. Itulah yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi Nabi memperkenalkan dulu Tuhan, sudah dikenal ini Tuhan, baru disembah. Bukan sebaliknya, disembah sebelum dikenal. Nah, itu yang tidak benar. Jadi paham kalau puamun apa mesompah. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada hadis ini sering dibaca anak-anak ibtidaiyah, anak-anak sanawiyah di pesantren-pesantren, karena itu hadis ke-19 tentang ahfizillah yahfazkah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Babnya itu. Jadi ya kamu jagain asapun Allah Ta'ala, nah jaga itu kutupun Allah Ta'ala, jaga agama pun Allah Ta'ala ya. Apa An-Nabil Abbas ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ini dari Ibnu Abbas. Sebenarnya Ibnu Abbas ini masa posisi kejadian bitar ya, karena pamannya namanya Abbas, ini yang punya anak yang saudara dengan Abdullah anaknya ini menurut kitab. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu nero nasa kesana ada membonceng, kata membonceng, ada ulama menyatakan ya dia sama-sama di atas unta, ada juga menyatakan dia di belakang Nabi berjalan ya, dan dengan masalah roh. Yang penting dia sama Rasulullah. Di satu hari faqala, Nabi berkata, ya gulam, ya gulam. Gulam itu anak muda, anak-anak ya, anak-anak ya, gulam. Jadi
pensyarah hadis menyatakan iro Ibnu Abbas waktu iro umuruna kira-kira 9 sampai 10 tahun. Asira tahunna 10 tahunna dia dinasihati oleh Nabi, dipanggil, wah ya gulam, inni uallimuka kalimatin, miluka Pak Guru aku, ya, saya akan mengajarimu sebuah kalimat atau beberapa kalimat. Padahal anak-anak, iya kepikiri anak-anak, kenapa Nabi begitu hebatnya, Nabi masih umur 10 tahun dipersiapkan, diberikan kalimat nasihat. Ya, kepikiri untuk nama 10 tahun untuk ide panising, tapi Nabi sudah memberitahu ini nasihat ini. Begitu Nabi memaham bahwa perlunya sedini mungkin, ya sedini mungkin nasihat-nasihat Islam ini yang betul-betul inti ajaran itu harus disampaikan, Makanya saya bilang tadi, yang kitab-kitab begini, kitab anak ibtidaiyah, anak sanawiyah di pesantren yang membaca kitab ini. Apa isinya? Itu yang pertama, ihfazillah yahfazkah, jagai Allah Ta'ala, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ada kebetulan ini secara letter cara namilu Allah Ta'ala jagai. Nah, nami jagai kisi tu kan? Nak Allah Ta'ala menjaga, dia maha kuat, dia mencipta. Kenapa masih perlu dijaga? Nah, ini ternyata tidak boleh diartikan secara letter ini. Maksudnya ihfazillah, jaga Allah Ta'ala, jagalah syariatnya, pegaui syariatnya, ya kira-kira begitu. Jaga agamamu, jagalah apa perintah-perintah Allah itu dan larangan-larangan Allah itu yang kamu jaga. Alemu kur, jaga alemu untuk selalu pegaui pasuran Allah Ta'ala, jaga alemu untuk menghindari atau tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga dirimu dari segala persoalan-persoalan, menghindari yang haram dan selalu melaksanakan yang halal. Jaga dirimu dari segala melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi renang itu Allah Ta'ala menjagai. Nah, kalau kamu jaga kata itu, nah ini pesan kepada anak-anak. Kira-kira Ibnu Abbas bisa 10 tahun. Kira-kira Allah Ta'ala, tapi memang dia disiapkan sebagai, memang Nabi biasa mendoakan beliau itu sebagai orang yang faqih, kemudian nanti ini didoakan sebagai orang yang pintar. Ya, dia ada lautan ilmu di antara sahabat itu. Ibnu Abbas, ahfizillah yahfazka, maka jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, kalau kita melihat realita bagus sekalian, bila kira-kira bawa loko kehidupan kita ini, memang ternyata ini betul. Kalau kita tidak menjaga Allah, tidak menjaga syariat-syariat ini, atau tidak menjaga hukum-hukum Allah ini, ya kembalinya kepada kita. Mega contoh cerita bagus sekalian. Kemarin Menteri Agero ya laku agak senang, ya laku KPK. Nah, itu karena tidak menjaga Allah. Dia tidak menjaga aturan-aturan kehidupan, syariatkan Allah di dalam kehidupannya. Karena dia tidak menjaga Allah, maka Allah tidak menjaganya. Dia dibiarkan oleh Allah, ya pertanggungjawabkan. Yang baru-baru lagi kita lihat, ada lagi yang dituduh dari KPK. Apa yang Allah Ta'ala kau itu tuyirulalanna, supaya kita tidak diperlihatkan aib kita, maka Allah juga menutup aib kita. Apalagi kau nasangin nabita tutup aib sesamamu, maka nanti Allah akan menutup juga aibmu sendiri. Kira-kira matawa ni kapangiro pakalinuan na tawe makor tulu maja dina nani Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala na buka season kita nih, ternyata boleh itu mapak itu misalnya itu. Dan sekarang ini bahayanya, ya cede bawang pemilu na buka Allah Ta'ala rojata tapi kita mana sih dilino. Nah, ini jadi ada juga hikmahnya, ini sistem digital
media internet dia. Apa ya rupang hati-hati ki, harusnya hati-hati betul ki. Jadi ihfazillah yahfazka. Niki kita kesana, tolonglah Allah, jagalah Allah, maka Allah akan, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, sebelum kita lanjut, saya sampaikan bahwa hadis ini ditahrij, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Nah, kemudian juga terdapat dalam Ahmad dalam musnadnya. Nah, kedudukan hadis ini menurut Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam buku Jami'ul Ulum wal Hikam, ini ada pesan dan kaidah masalah terpenting dalam Islam. Ya gari ulama iya waktu nana baca maka deh, ketika merenungkan makna hadis ini, saya terkejut dan hampir pingsan. Jadi ya sana Ibnu Rajab Al-Hanbali itu nana baca hadis dia agak sana merasa meledai maka sana. Ini hadis kenapa begini tinggi sekali sampai nas cedek pingsan. Nah, tapi disayangkan orang yang tidak mengetahui dan memahami makna hadis ini. Jadi makanya kita perlu sampaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi tadi itu pertama tadi kalimat disampaikan pada anak kecil ini Ibnu Abbas umur 10 tahun. Pertama, jagai pungal Allah Ta'ala. Nah, ya kamu jagai pungal Allah Ta'ala, nah jagai ikuti. Jadi minimal lidi jagai kewajiban-kewajiban kita, kewajiban sebagai hamba Allah. Apa saja bentuk kewajiban itu kita jagai, pada jaga insya Allah jaga pungal Allah Ta'ala. Dan hebatnya bukan cuma kita yang dijaga, keluarga kita dijaga, dunia kita dijaga, akhirat kita juga dijaga. Ya, kalau dijaga itu ngemui apa ini? Inilah kita punya berusaha selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kekuatan beribadah, dan paling terpenting diberikan keikhlasan. Apa? Namun maga lagi beribadah, apa yang harus ditanya tulang kata berobotiki, tidak ikhlas, tidak ikhlas, tidak ikhlas. Termasuk orang berilmu, supaya digerogoti tidak ikhlas menyampaikan ilmu, supaya dianggap paling pintar, dianggap paling hebat, macam-macam lah. Ahli ibadah lebih-lebih, dianggap sebagai orang paling suci, paling banyak ibadahnya, paling dekat dengan Allah. Nah, muncul riak di dalam dirinya, bahwa saya lah yang paling terbaik di antara orang-orang beribadah. Ia nak kami nama kasih sempajaku, ia nak. Ini semua yang kita jaga semua ini dari gangguan-gangguan yang bisa membuat kita tidak ikhlas. Orang kaya juga begitu, itu angke duitnya. Jagalah Allah di situ, di tempat di mana ada memberikan sedekah, melogami yayasan Tomalabu, melogami yayasan banyak sekali. Awalnya mungkin ikhlas, kemudian tidak. Besok lagi digerogoti oleh setan. Aganggu di setannya ke dede. Ni apita-pitangnya ku tu mabere we. Ya kira-kira makor. Apita-pitangnya mabere ku tu nito ku tu we supaya itu begitu cara setan. Sehingga keikhlasan kita ini hilang. Nah, kalau lenjak ni wah ada yang tugaga. Itulah sampai Nabi pernah memberikan penyampaian bahwa ada 3 orang yang dilempar masuk neraka. Nah, sebab begitu. Jadi ada orang kaya di satu kampung itu, dia banyak membantu. Setelah dia meninggal, ditanya ke malaikat, apa yang kamu lakukan waktu kamu hidup? Agakmu pigau. Oh iya, waktu kutu saya begini, saya bersedekah, saya pokoknya satu kampung saya bantu fakir miskin. Maka dia malaikat, maka dia pengalat Ta'ala malaikat bohong. Ya, dia bilang kadzab, kamu itu bohong. Maka nasabatu mu sama berero, kamu tidak ikhlas. Melu muyasok kursi di kampung iku na kami dah sugi, kami dah malabu, kami dah mabesah. Mat datang lagi yang kedua, orang yang pintar baca Quran, bagus tilawahnya, bagus qiraatnya. Kamu waktu di dunia apa kamu lakukan? Saya begini-begini ya. Kadi pengalat Allah kata, kamu itu pembohong. Kadi perang malaikat, maka dia itu pertama neraka. Waktu itu membaca Quran, melumi yang sangat macam mengaji, melumi yang sangat hebat membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata dia itu mengaji ria, dia hanya menginginkan kehidupan dunia. Lino mina siapa itu nama mengaji. Nah baca Quran itu lino mina napa tuju. Melumi kuruntui balasan duniawi. Oh itu kebahayaannya itu.
Orang berilmu juga begitu. Melu yang hebat, melu yang macam baca dan sebagainya. Hilanglah dia karena menginginkan duniawi. Nah, ini kita jaga ini. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dan kita dijaga di dunia dan di akhirat. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pertanda begitu Nabi cinta betul kepada umatnya. Cinta betul kepada umatnya. Hanya anak kecil, anak bicu mero, neleknya ke sana. Dinasihati. Tapi nasihat ini untuk saya, untuk kita semua. Ya, bisakah ini kita nasihat ini kita ambil yang pertama, menjaga Allah dan menjaga seluruh amalan-amalan kita. Kita jaga dari riya, dari sum'ah. Kemudian menjaga hati kita. Jagalah Allah, jagalah hatimu itu supaya hatimu itu selalu terkoneksi dengan Allah. Aja madena si sambulik Allah Taala nasabah macam repeti. Ini juga kita harus jaga. Biasanya ada ustaz itu siapa itu yang melagu-lagukan itu, jagalah hati. Ini kita selalu menjaga hati kita ini. Apa cede je bawa si geco nanti tanpa muncul benci. Cede bawa si geco nanti nah ganggu-ganggu kita muncul iri hati. Cede bawang ero tanpa muncul prasangka jelek, prasangka buruk. Cede bawang ero tanpa maja pisangka si kilo pada tarupa tahu. Ini memang harus ditata betul hati kita ini. Itu ditata betul kita punya hati. Makanya ulama-ulama menyatakan selalulah bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, supaya percikannya itu kepada kamu itu selalu bagus. Ya, jadi melo kita cuma bicara di meja, tepang kepengeran aja ya. Macam kita jamaah-jamaah di sini, tepang kami pigau ada muncul gejolak hati yang tidak bagus, sepengeran karena kita ini adalah satu barisan jamaah. Nah, tapi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang ya isliwa miru tidak jelas dia punya apa, majai pigau ni titibawan mi tidak memberikan nasihat-nasihat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menurunkan malaikat-malaikat itu untuk juga menjaga kita. Nah, jaga gitu malaikat. Maka di pengalatan lahu muaqibatum min baini yadayhi. Bagi manusia itu ada malaikat yang selalu mengikuti. Angka macindolai. Baini yadayhi wa min khalfihi. Jadi ada dari depan, ada dari belakang. Ini malaikat yang kamu jaga iki. Nah, apa namanya itu pengalatan lah. Untuk apa itu? Yahfazunahu min amrillah. Yahfazunahu, untuk menjagamu, menjaga iki. Min amrillah itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu perintangi malaikat ku Allah taala, lo ko jaga yanu, lo ko jaga yanu, lo ko jaga yanu. Kami itu malaikat suruh jaga iki. Supaya ini orang yang berusaha ki na jaga ki malaikat Allah taala suruh jaga ki, maka marilah kita menjaga daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya ini bahwa idiate begitu na puji ki Allah taala. Ya, melu itu ki jisongan na pertama Allah taala. Melu kina panjang-panjang Allah taala, melu kina na pakasingyo kulino, melu kina pakasingyo ku akhirat. Ya, tapi ada juga satu bentuk lain yang selalu mengganggu ya, supaya aja na temannya mondolino. Ya, masuk saki mondolino, akhirnya masuk satu kimantu ku akhirat. Di ayat lain juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa untuk kamu menjaga Allah itu, supaya kamu juga dijaga Allah, pasti jaki tobakmu april-periliku milodam perlu pengalat taala. Nasabah atu tugengi ya pastilah kita masuk ada dosa, pasti yang dosa. Jadi kau ketemu kada dosa na, kira-kira tidak bukan ini tahu apa ya kau tahu mupi mesti madosa ini, mesti madosa ini. Ini tu biasa yang kata tu nabat tu sarapa, bat asan nabat tu sarana, sarapna. Apa dia milu madosa? Dia milu madosa. Nah, mesti madosa ki, apa tahu ki? Mesti madosa ki. Makanya pengalat taala sifat Allah itu
sifat Rahman Rahimnya Allah itu ya rusiba adam panna punga Allah Ta'ala na pasidolum meniru na taruh untuk atanna. Dia memang sudah menyimpan untuk kita karena suatu saleh takku tobat sih saleh takku melo dampas sih na pasidolum meniru dia tae pada punga Allah Ta'ala. Apa ini memang orang atas salangnya. Jadi jangan kita menganggap salah kije ini mereka ada. Tidak usah kita berputus asa. Maka makan rumah tu tobat bawan do punga Allah Ta'ala. Ai madosa kai tobat sih do punga Allah Ta'ala. Nah itu na cuma punga Allah Ta'ala terima tobat tak. Maka kita lu na jadi salah kita lu to kilo milo. Maga pero tu ya 10 na 100 nuno. Sampai dia kena ulu sisi dengan na 100. Napa baru dia bertobat. Itu pun hanya langkahnya saja berbeda diukur oleh malaikat. Akhirnya ipatami surga na sebab tobat. Nah, jadi Bapak sekalian, ini yang wasari'u ila magfiratin mir rabbi. Jadi wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kita melakukan pertobatan. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin adwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, jadi Bapak sekalian, ini yang pertama mengenai nasihat kepada Ibnu Abbas adalah ahfizillah yahfazka. Jagai punga Allah Ta'ala maka na jaga itu kutu. Na jagai ku punga Allah Ta'ala kulino, na jaga itu ku punga Allah Ta'ala ke akhirat. Na jaga itu kutu alim, na jagai keluargamu, na jagai sinin nero orang-orang yang dekat dengan kamu. Ya, dengan cara menjaganya seperti tadi, ya menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintahnya, berusaha menjaga. Ya kira-kira Bapak sekalian, waktu ta memang cinampa untuk maghrib isya hanya sekitar 30 menit. Mari kita menutup. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan lagi majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.